Viral video pemukim Israel mau curi rumah warga Palestina di Sheikh Jarrah. Seorang pemukim Israel terekam kamera saat mau mengambil alih rumah warga Palestina di distrik Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, Palestina. "Jika saya tidak mencuri rumah Anda, orang lain akan mencurinya," kata seorang pemukim Israel kepada Mona Al-Qud, seorang perempuan muda Palestina yang menuduhnya mencuri rumahnya di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang dijajah Israel. Dialog yang direkam oleh aktivis Palestina Tamer Magalda pada Sabtu menunjukkan Al-Qud yang berusia 22 tahun menghadapi pemukim di taman rumah keluarganya, dikutip dari Al Jazeera 5 Mei 2021. Dalam video tersebut, Al-Qud terdengar mengatakan kepada pemukim dalam bahasa Inggris, "Yakob, kamu tahu bahwa itu bukan rumahmu. Ya, tetapi jika aku pergi, kamu tidak kembali, jadi apa masalahnya? Kenapa kau tidak berteriak padaku?" kata pemukim Israel itu menjawab dengan aksen Amerika Serikat yang kental. Tanggapan tersebut memprovokasi Al-Qud yang mengatakan kepadanya, "Kamu mencuri rumahku. Jika aku tidak mencurinya, orang lain akan mencurinya," jawab Yakob. "Jadi kenapa kamu berteriak padaku? Tidak ada yang boleh mencuri rumah saya," teriak Al-Qud. Dalam beberapa bulan terakhir, lingkungan Sheikh Jarrah dilanda serangkaian aksi warga Palestina untuk memprotes perintah Israel agar mereka mengosongkan rumah mereka, yang mereka gambarkan sebagai kelanjutan dari pembersihan etnis yang dimulai dengan Nakba pada 1948. Al Jazeera melaporkan pada Senin malam puluhan pasukan Israel menyerbu lingkungan itu dan menyerang keluarga Palestina dengan memukuli dan menembakkan gas air mata dan bom suara ke arah mereka. Menurut media Palestina setempat, 20 orang terluka dan setidaknya 4 pria Palestina dan 1 gadis ditangkap, dengan 2 orang dibebaskan pada hari Selasa. Saksi mata di wilayah tersebut mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pasukan Israel menyemprotkan air sigung, senjata tidak mematikan yang digunakan untuk pengendalian massa ke rumah-rumah warga Palestina di lingkungan tersebut, sementara pemukim ilegal menyerang penduduk. Pengadilan Pusat Israel di Yerusalem Timur menyetujui keputusan untuk mengusir 7 keluarga Palestina dari rumah mereka demi pemukiman Israel, memberi mereka batas waktu 6 Mei untuk mematuhinya, Daily Sabah melaporkan. Jarrah berada di Yerusalem Timur yang ditaklukkan Israel pada tahun 1967 dan dianeksasi. Aneksasi itu tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional. Sejak 1956, total 37 keluarga Palestina telah tinggal di 27 rumah sakit di Sheikh Jarrah. Orang Yahudi Israel yang didukung oleh pengadilan telah mengambil alih rumah di Sheikh Jarrah dengan alasan bahwa keluarga Yahudi tinggal di sana sebelum melarikan diri dalam Perang Kemerdekaan Israel tahun 1948. Tidak ada perlindungan seperti itu bagi orang-orang Palestina yang kehilangan tanahnya. Sekarang penggugat Yahudi berusaha untuk mengusir total 58 lebih warga Palestina menurut kelompok pengawas Peace Now. Mahkamah Agung Israel akan mengumumkan keputusan untuk 4 keluarga itu pada hari Kamis. Keluarga Sheikh Jarrah telah meminta otoritas Palestina, otoritas Yordania, UNRWA dan komunitas internasional untuk melindungi mereka dan menghentikan pendudukan Israel yang memaksa mereka keluar dari rumah mereka, Middle East Monitor melaporkan. Menurut Arabi 21, Aref Hamad, juru bicara keluarga Sheikh Jarrah menjelaskan bahwa saat ini ada 28 unit rumah yang menghadapi ancaman penggusuran, mencatat bahwa 87 keluarga tinggal di unit tersebut. Yordania telah campur tangan dengan mengatakan bahwa ketika mereka mengelola daerah itu dari 1948 hingga 1967, mereka membangun rumah bagi pengungsi Palestina yang meninggalkan rumah mereka di tempat yang kemudian menjadi Israel. Lokasi Sheikh Jarrah sangat dekat dari gerbang Damaskus, kota tua Yerusalem, sebuah alun-alun yang populer di kalangan warga Palestina terutama selama bulan puasa Ramadan. Protes terbaru menyusul bentrokan berhari-hari setelah polisi Israel memblokir alun-alun. Ratusan ribu warga Palestina pada 1948 terpaksa mengungsi dari desa dan kota mereka di Palestina yang bersejarah ke negara-negara tetangga termasuk Yordania, Lebanon, dan Suriah.
Hubungan Prancis dan Iran memanas, ada apa? Ternyata ini penyebabnya. Hubungan Prancis dan Iran memanas. Ini akibat tuduhan mata-mata yang dilancarkan negara Ayatollah Khamenei ke warga Prancis. Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan tudingan spionase oleh Iran terhadap salah satu warganya tidak dapat dipahami. Dia sedang berlibur di Republik Islam itu, kata kementerian dikutip dari AFP. Benjamin Briere yang lahir pada 1985 ditangkap di Iran pada Mei 2020. Ia ditangkap karena diduga menerbangkan drone dan mengambil foto di daerah terlarang. Pasca tertangkap, jaksa Iran mengatakan Briere akan diadili karena dianggap melakukan spionase. Briere juga menghadapi tuduhan korupsi di bumi, yakni salah satu dakwaan paling parah di bawah hukum Iran, dan minum alkohol yang dapat dihukum dengan hukum cambuk. Dengan tuduhan spionase, seorang bisa dihukum mati di Iran. Briere yang ditahan di kota Mashhad di timur laut Iran juga didakwa dengan tuduhan propaganda melawan sistem, yang bisa dikenai hukuman penjara hingga 3 bulan hingga 1 tahun. Pengacara Said Dekhan juga mewakili warga negara Prancis lainnya yang ditahan di Iran mengatakan kepada AFP bahwa penyelidikan telah selesai. Ia mengatakan penuntutan telah mengkonfirmasi dakwaan tersebut. Jaksa sedang mempersiapkan dakwaan dan mengirimkannya ke pengadilan revolusioner untuk kelanjutan proses peradilan, kata Dekhan. Pengumuman dakwaan datang beberapa hari setelah surat terbuka dari saudara perempuan Briere, Blandine Briere, diterbitkan oleh Minggu pada Prancis Le Point. Ia memohon kepada Presiden Emmanuel Macron untuk mendorong pembebasan saudara laki-lakinya. Dia mengatakan tuduhan itu tidak berdasar. Briere, ujarnya, telah menjadi alat negosiasi merujuk ke pembahasan nuklir yang dilakukan Iran dengan sejumlah kekuatan dunia, termasuk Prancis. Pada Maret lalu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan Briere mendapat manfaat dari dukungan konsuler. Kedutaan Prancis di Teheran telah melakukan kontak rutin dengannya. Sebenarnya, penangkapan orang asing di Iran, terutama warga negara ganda, naik 2 kali lipat sejak mantan Presiden Amerika Donald Trump pada tahun 2018 secara sepihak menarik Amerika dari kesepakatan nuklir dengan Iran dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Teheran. Rata-rata mereka sering dituduh melakukan spionase. Sejumlah negara dunia kini terlibat dalam negosiasi dengan Iran di Wina sejak April. Ia mencoba dan juga menghidupkan kembali kesepakatan nuklir. Tujuannya adalah untuk mengembalikan Washington yang kini dipimpin oleh Joe Biden ke perjanjian, lalu mencabut sanksi terhadap Teheran dan membuat negeri itu patuh lagi kesepakatan pengembangan nuklir semula.